Oke, jadi halo Pak, teman-teman semuanya. Jadi pada episode kali ini saya akan membahas mengenai eh, untuk saham fakta. Mungkin dari secara analisis pendapatan terlebih dahulu, yaitu dari income statement dapat kita lihat di sini bahwa pendapatan ini sekitar 4,46 triliun dengan pertumbuhan sebesar 0,5%, dengan menunjukkan bahwa perusahaan ini berada pada fase yang stabil ataupun bukan pertumbuhan yang agresif. Kemudian untuk laba bersihnya ini eh, dalam graf tersebut ini negatif karena menyatakan bahwa perusahaan ini masih mengalami kerugian. Namun untuk EBITDA ini juga negatif, yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional di perusahaan ini belum menghasilkan keuntungan. Kemudian untuk dari balance sheet dan cash flow-nya, dari berdasarkan arus kas ini, dalam pencatatan aset pas ini relatif besar dan stabil di mana sekitar 24 sampai 50 triliun dan menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya ini kuat untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnisnya. Namun untuk aset investasi jangka pendek itu sebesar 12,8 triliun yang mencerminkan bahwa likuiditas perusahaan ini sangat tinggi. Kemudian untuk total utang ini juga sangat rendah, yang kurang lebih sebesar 38,8 miliar, yang dimana risiko keuangan itu rendah, yang serta ketentuan pada utang itu minimal. Kemudian untuk ekuitas pemegang saham itu bersatu dua miliar triliun, di mana risiko masuk permodalan perusahaan ini kuat tapi belum konsisten untuk keuntungan. Kemudian dari segi profit dan solvabilitas itu untuk data dari marginnya itu positif, yang dimana menunjukkan bahwa profit dan stabilitas ini masih menghasilkan laba besar. Namun untuk operating income dan margin ini negatif, yang dimana menandakan bahwa beban operasional itu tinggi, belum diimbangi oleh pertumbuhan dari pendapatannya. Kemudian untuk ROI dan ROE-nya itu dapat diartikan bahwa aset ekuitas perusahaan itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kembalian, jadi masih rugi yang berlanjut. Kemudian untuk tingkat utangnya ini sangat rendah, jadi menunjukkan bahwa risiko solvabilitas ini minimal. Nah, untuk tingkat utang itu dari debt to equity-nya dan langsung debt to equity-nya. Dan untuk interest coverage ratio itu negatif, yang dimana sebesar negatif, untuk 40,42 disebabkan oleh EBIT-nya ini masih negatif juga, walaupun tingginya beban bunga, sehingga tekanan utama perusahaan itu berada pada kinerjanya operasional, bukan kewajiban utang. Jadi persembahan secara keseluruhan, perusahaan ini itu tidak memiliki utang, namun secara operasional ini dia hanya melemah. Kemudian untuk analisis secara teknikal untuk satu minggu saya menggunakan aset kelas lihat dan MACD 12 perkira dari garis ini itu sideways garis, yang dimana uh, untuk grafiknya itu masih masih dalam satu leg yang tidak terlalu tidak terlalu tinggi dan untuk menurun. Jadi kita lihat bahwa untuk ke depan itu masih belum ada yang kembalikan. Dan dari kita berapa dari MACD ya. Terus yang untuk secara satu bulan SM20 dan MACD 16 itu kita lihat bahwa dari garis yang dari bawah ini tuh sudah tuh jadi kembalikannya di mana akan terjadi kenaikan. Lalu untuk secara bulan, memang 18 dan MACD 2019 ini juga kecil kemungkinan untuk terjadi kembalikan untuk terjadi bullish. Namun untuk dari secara garis MA itu masih bearish. Lihat untuk secara tahunan ini menggunakan MA 20 dan MA 24 sampai 20, yaitu dalam artian bahwa dari dari bulan Juli tahun 2024 itu terjadi penurunan sampai akhir bulan November 2025 kemarin, yang dimana terjadi penurunan yang cukup cukup jauh. Kemudian belum terjadinya ada kembalikan yang cukup tinggi. Kemudian kita lihat dari MA ini dia sudah uh, cross, jadi mana akan terjadi kenaikan namun masih melemah. Oke, jadi kemudian uh, untuk satu minggu saya menggunakan time frame daily, untuk masih menggunakan time frame weekly, untuk masih menggunakan time frame daily juga, dan untuk keseluruhan saya menggunakan time frame weekly. Oke, dan dari saya terima kasih. Selamat siang Pak Eko. Perkenalkan nama saya Peter. Hari ini saya akan menjelaskan perusahaan yang saya pilih yaitu Goto atau Gojek Tokopedia. Saya pertama akan membahas Goto mulai dari fundamentalnya yaitu dari three statement. Yang pertama kita bisa lihat saya mengambil data dari Mirai Assets Indonesia. Saya mengambil 4 tahun dari tahun 2023 sampai tahun 2026 secara forecast. Di tahun 2023-nya itu Goto mengalami penurunan yang cukup drastis karena Goto itu mengeluarkan beban em, seperti beban advertisement dan juga beban subsidi yang kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya Goto dikenal karena adanya promo dan juga em, harga yang murah, dan itu sebabnya beban Goto mengalami kenaikan karena dia em, membuat beban dari advertisement dan juga subsidinya terlalu besar sehingga yang membuat kalau dari cash flow-nya eh, sedikit terhambat karena pengeluaran yang dikeluarkan secara cepat akan tetapi revenue yang dibalikan itu tertahan pada beban merchant. Lanjut pada tahun 2025-nya kita bisa lihat di sini Goto jika diforecastkan akan secara fundamental akan memangkas beban mereka dari advertisement dan juga yang tadi dari beban subsidinya sehingga beban dari revenue-nya akan meningkat dan juga debt-nya itu akan mengurang
dan secara forecast 2025 dan juga 2026 Goto akan mengalami pemulihan walaupun masih net income yang didapatkan di tahun 2025 minus. Lanjut, kita akan melanjutkan ke bagian teknikal. Di sini Goto saya mengambil teknikal dengan time frame year dan juga interval weekly. Di sini saya menggunakan indikator order block dan juga EMA 50. Kenapa saya menggunakan EMA 50? Karena EMA 50 ini mempunyai relevansi dengan time frame yang saya pilih. Yang pertama, kita bisa dilihat dari situasi sekarang bahwa Goto itu mengalami sideways dan juga candle yang diberikan adalah doji. Sehingga dari analisa saya, Goto ini sekarang mengalami kebingungan, market mengalami kebingungan dari price Goto selanjutnya akan kemana. Berdasarkan analisa saya, Goto jika break dari EMA 50 dan juga sideways-nya sekarang, Goto akan menembus dan juga berada pada level resistance di 82. Kenapa? Yang pertama karena order block dari resistance itu berada pada harga tersebut dan juga harga tersebut berkali-kali mengenai level resistance dan juga support yang sebelumnya pernah terjadi. Kenapa order block ini saya gunakan? Karena order block ini menandakan bahwa whale atau institusi dari perusahaan Goto ini menandakan menandakan support dan juga resistance yang dipunyai oleh whale atau institusi. Sehingga saya beranalisa jika menembus dari level sideways sekarang, Goto akan berada pada level resistance. Jika Goto break pada level support sekarang, maka berikutnya dia bisa jadi akan kembali pada support yaitu di 53. Sekian analisa hari ini dan video saya. Terima kasih. Di Ramadan untuk saham yang saya pilih yaitu saham WiFi. Jadi saham WiFi itu merupakan perusahaan teknologi yang ada di Indonesia yang bergerak dalam pengembangan konektivitas internet dan juga ekosistem digital melalui mereknya yaitu Surge. Jadi perusahaan WiFi ini bertransformasi menjadi perusahaan yang terarah pada pembangunan infrastruktur jaringan khususnya fiber optik dan layanan internet yang berkecepatan tinggi. Lalu jika dilihat dari fundamental kinerja keuangan saham WiFi, dia itu pada tahun 2024 dia mencatatkan bahwa pertumbuhan pendapatan sebesar 52,93 year on year, sementara laba bersihnya melonjak 294,90%. Jadi terlihat bahwa perbaikan signifikan pada efisiensi dan juga struktur margin. Namun jika dilihat dari ekspansi agresif yang dilakukan oleh WiFi, dia tercermin dari belanja modal besar sebesar 1,48 triliun yang menyebabkan free cash flow menjadi negatif. Namun yang menjadi katalis positif untuk saham WiFi, dia melakukan kerjasama dengan Nokia untuk menghadirkan 5G FWA. Untuk 1 tahun ke depan menurut saya masih sangat bagus prospeknya. Dari analisis teknikal dapat dilihat untuk prediksi saya selama 1 minggu ke depan menggunakan EMA 5, EMA 10, EMA 20, RSI dan juga Bollinger Band, harga saham WiFi memang sekarang sedang mengakros EMA tersebut. Lalu juga RSI-nya menunjukkan bearish atau netral. Lalu Bollinger Band-nya ini sedang mengalami semacam momentum untuk melanjutkan penurunan. Tapi menurut saya harga tersebut akan tertahan di support kuatnya dan juga untuk 1 minggu ke depan saham WiFi akan melakukan retest untuk mengakros EMA 5. Lalu untuk 1 bulan ke depan dengan menggunakan EMA 20, EMA 50 dan juga RSI dengan time frame daily, perkiraan saya memang karena harga saham WiFi ini memang sedang mengalami penurunan dan juga mengakros EMA 50 dan juga EMA 20-nya, untuk 1 bulan ke depan prediksi saya dia bisa melanjutkan kenaikan. Dilihat dari historical chart sebelumnya, setiap harga itu ngetes ke support kuatnya, harga tersebut akan memantul kembali dan juga memotong EMA 50 dan juga untuk retest resisten EMA 20. Prediksi saya untuk 1 bulan ke depan. Untuk 6 bulan ke depan dengan menggunakan indikator EMA 50 dan EMA 100 dan juga RSI, terlihat bahwa 6 bulan ke depan harga saham WiFi memang tertahan di support kuat itu ternyata di EMA 100. Jadi hal tersebut menjadi semacam penahan dari harga saham WiFi. Jadi menurut saya untuk 1 bulan ke depan harga tersebut akan memantul kembali dari EMA 100 dan juga melakukan retest ke EMA 50. Jika hal itu terjadi crossing, maka akan melanjutkan kenaikan kembali. Untuk 1 tahun ke depan, saya menggunakan time frame weekly sama dengan EMA 50 dan juga EMA 100. Perkiraan saham WiFi untuk 1 tahun ke depan, jika harga saat ini mampu bertahan atau support kuat dari EMA 100 itu bisa bertahan, maka harga saham WiFi akan mengalami bullish secara setahun ke depan. Namun untuk prediksi saya akan melakukan break untuk resistance kuat mereka. Jadi menurut saya saham WiFi akan terus mengalami kenaikan. Terima kasih. Selamat siang Pak Eko selaku dosen Technical Analysis. Perkenalkan nama saya Flin Vania Herdian dengan nomor induk mahasiswa 91634. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai company analysis untuk PT Anabatik Technologies atau ATIK. ATIK sendiri merupakan perusahaan teknologi informasi yang sudah terdaftar di BEI yang bergerak di solusi IT. Nah, mereka ini sudah beroperasi sejak tahun 2001 dan juga mereka berkantor pusat di Tangerang, Indonesia.
Selanjutnya masuk ke fundamental analysis. Jadi di sini ada laporan income statement, balance sheet, dan juga cash flow. Nah, untuk income statement sendiri, sales atau revenue-nya itu sebesar 8,95 triliun, namun mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar minus 12% year on year dengan penurunan top line. Dan juga net income growth mereka tercatat sekitar minus 22%. Jadi di sini laba bersihnya itu mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan. Dan juga ini selanjutnya untuk balance sheet-nya, total aset Anabatik itu sebesar 4-5 triliun rupiah. Terus juga cash and short term investment mereka itu bernilai sebesar 800-an miliar. Nah, di sini mereka cukup stabil dan juga untuk sisi struktur pendanaannya itu Atik menunjukkan leverage yang cukup tinggi, yang dimana total liabilities-nya itu jauh lebih besar dibandingkan total equity dan juga total debt. Nah, selanjutnya di sini untuk capex sedikit kecil dengan minus 50-an miliar. Di sini Anabatik nggak ekspansi aset tetap, seperti yang saya bilang tadi, mereka lebih butuh modal kerja. Selanjutnya ini bisa dilihat untuk data profitabilitas dan juga capital structure-nya. Di sini gross margin-nya berada di angka 12%, jadi sisa pendapatan biaya pokok mereka cukup kecil. Nah, Atik tapi masih bisa cetak laba yang banyak, tapi dengan marginnya tipis, karena mereka punya ketergantungan yang tinggi dari utang. Nah, terus juga rasio total debt to equity-nya mencapai 300-an% dengan jumlah utang perusahaan, itu berarti lebih tinggi sekitar 3 kali lipat dari modal pemegang saham. Namun di sini berfokus ke si debt-nya. Debt-nya itu paling banyak menggunakan long term. Dibuktiin karena di sini long term debt to equity-nya mencapai 176%. Jadi overall Anabatik ini tuh menunjukkan operasional yang baik. Namun risiko finansialnya cukup tinggi karena dia pendanaannya mayoritas masih menggunakan utang. Nah, selanjutnya ini ada technical analysis untuk forecasting selama 1 minggu menggunakan MA10, MA20, dan juga RSI. Nah, di sini pergerakan harga Atik itu membentuk pola descending channel yang menunjukkan fase konsolidasi bearish. Nah, ini tuh juga didukung dengan terjadi perpotongan MA10 ke bawah MA20 yang mengkonfirmasi sinyal pelemahan. Nah, dalam kondisi ini harga itu diproyeksikan untuk menguji area 570 hingga area 550 dulu untuk break dari support. Selanjutnya ini untuk forecasting 1 bulan menggunakan MA20, MA50, dan juga RSI. Jadi di sini struktur harga itu udah memulai membentuk pola falling wedge yang secara teknikal itu berpotensi menjadi sinyal pembalikan arah atau reversal. RSI di sini bergerak di area netral, jadi tekanan jual itu mulai terbatas, dan juga dalam jangka 1 bulan itu diperkirakan akan menguji area support 600 hingga 615 rupiah sebelum berpotensi rebound ke area 680 hingga 700 rupiah. Selanjutnya untuk yang forecasting 6 bulan menggunakan MA50 dan juga MA100. Jadi di sini Atik membentuk pola bullish flag. Harga itu masih mampu bertahan di atas area 60 sampai 620 rupiah, namun posisi MA50 dan juga MA100 berada di bawah harga. Dan juga sesuai dengan Dow Theory akan ada terjadi pengulangan tren untuk kedepannya selama 6 bulan. Selanjutnya ini ada forecasting selama 1 tahun menggunakan MA100, MA200, dan juga RSI. Jadi Atik itu dalam jangka panjang menunjukkan perubahan fase yang cukup signifikan. Harga ini berhasil menembus garis downtrend dan juga area 600 sampai 620 rupiah sekarang menjadi support baru. Nah, kondisi ini juga mengkonfirmasi adanya tren reversal ke arah bullish dalam jangka menengah hingga panjang, dan sesuai dengan Dow Theory akan terjadi pengulangan tren untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan aku Cindy Febilasa Putri. Di kesempatan ini aku mau jelasin analisis saham PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI dilihat dari analisis fundamental dan analisis teknikalnya. Pertama, aku mulai dari analisis fundamentalnya dulu. Kalau kita lihat dari model bisnisnya, BELI ini beda sama e-commerce lainnya. Dia nggak fokus perang harga, tapi lebih ke middle sampai upper class, plus mereka gabungin online dan offline-nya itu seperti Blibli Store, dan mereka banyak kerjasama sama banyak brand-brand besar lainnya. Ini penting karena bisnis yang gak terlalu perang harga itu biasanya itu lebih tahan lama. Terus dari sisi pendapatan, Beli masih bisa jaga pertumbuhan penjualan. Walaupun kondisi ekonomi lagi naik turun, tapi demand di segmen mereka itu masih ada. Nah, mungkin ada yang bilang Beli kan masih rugi. Iya, tapi yang lebih perlu dilihat itu arahnya kerugian Beli itu makin lama makin kecil, artinya perusahaan mulai lebih efisien, biaya promosi dan operasional mulai dikontrol. Dari sisi keuangan, Beli juga cukup aman karena didukung oleh grup Jarum, jadi secara pendanaan dan keberlangsungan bisnis, resikonya relatif lebih kecil. Kalau disimpulin dari fundamentalnya, Beli itu bukan saham spekulasi jangka pendek, tapi saham teknologi yang lagi fase recovery dan penguatannya pelan-pelan. Sekarang aku lanjut ke analisis teknikal. Kalau kita lihat dari sisi grafik, harga saham Beli ini pergerakannya itu udah nggak jatuh bebas lagi, tapi mulai masuk ke fase konsolidasi. Nah, konsolidasi ini biasanya jadi tanda bahwa saham lagi dikumpulin pelan-pelan sama investor. Terus dari sisi support, harga Beli ini kelihatannya itu cukup kuat di area bawah. Dari setiap turun selalu ada respon Beli, walaupun volume perdagangan juga mulai naik. Pas harga naik, ini sinyal positif karena kenaikannya didukung minat Beli, bukan cuma pantauan sesaat. Indikator teknikal kayak
moving average juga itu mulai tembus, yang biasanya jadi tanda awal perubahan tren dari turun ke naik. RSI-nya juga masih di area aman, belum overbought banget, jadi masih ada ruang buat naik. Jadi kalau kita lihat dari fundamentalnya itu, beli punya bisnis yang lebih stabil, kerugian makin kecil dan didukung grup besar. Dari sisi teknikal, harga udah mulai stabil, ada tanda akumulasi dan potensi pembalikan tren. Makanya saham beli layak direkomendasikan beli, terutama buat investor jangka menengah sampai panjang. Tapi tetap keputusan investasi harus disesuaikan sama profil resiko masing-masing. Sekian penjelasan dari aku, terima kasih.